kita membaginya adalah diam. Nah, ini bisa jadi perkataan itu akan menimbulkan dosa. Nggak masuk ke saya. Ketika ucapan kita menyinggung perasaan orang lain. Bahkan di dalam hukum positif itu kan ada pasalnya ya. Perbuatan yang tidak menyenangkan. Baru nyari-nyari nggak ketemu. Dalam undang-undang yang baru Kan saya punya, tapi nggak aktif. KUHP dan KUHP yang baru kan, kita mengucapkan sesuatu orang itu tidak senang. Ini kita bisa dituntut kena pasal. Itu sebenarnya pencerminan dari hadis ini gitu. Cuma terkadang di kita ini penerapannya yang disebut dengan pasal karet. Ya, perbuatan yang tidak menyenangkan itu kan sangat subjektif. Ya, dia yang mengucapkan merasa itu sesuatu yang biasa, itu sebuah kritikan. Tapi pihak yang merasa tidak senang itu adalah suatu penghinaan, sehingga terjadilah itu perdebatan pendapat. Jika pergulatan dalam hati terjadi antara memilih diam dan berkata, maka yang terbaik adalah diam. Ya, misalnya kita nih dalam hati kita nih penasaran hati ini berkata sesuatu gitu kan. Tapi ada kekhawatiran dalam hati kita. Ini kalau saya mengucapkan ini kira-kira ada yang tersinggung nggak ya? Kalau ada diam aja. Nggak boleh pakai tangan pendek. Nggak boleh pakai tangan pendek. Kemudian yang kedua, anjuran untuk menjaga lisan ya. Berdasarkan hadis tersebut, karena yang kita nah, Rasulullah juga pernah menasihatkan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, maukah aku kabarkan kepadamu tentang inti semua itu? Lalu sahabat Mu'adz menjawab, tentu wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah memegang lidahnya dan berkata, jagalah ini. Menunjukkan jagalah lidah, wahai Mu'adz. Wahai Rasulullah, apakah kita akan disiksa, diminta bertanggungjawabkan karena apa yang kita ucapkan? Nah, di sini Rasulullah menjawab, sakilatka ummuka ya Mu'adz wa hal yakubbun nasa bin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu al-sinatihim. Semoga ibumu kehilanganmu wahai Mu'adz, bukankah yang menyungkurkan manusia di dalam neraka atas wajah-wajah mereka. Beliau bersabda, atas batang hidung mereka adalah karena lisan mereka yang buruk. Jadi ini sangat jelas ya. Ya kan, bahkan di dalam ayat juga kan ada dikatakan bahwa semua perbuatan kita, ucapan kita itu kan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Apa ya? Al-yawma nahtimu ala afwahihim ya. Kalimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari di mana nanti ucapan kita ya, itu dimintai pertanggungjawaban. Jadi semua ucapan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian wajib menghormati tetangga, menghormati perintah menghormati tetangga dalam hal ini bersifat mutlak. Jadi tidak ada pengecualian, walaupun tetangga kita bukan Islam. Nah, di sini ya, Rasulullah dalam yang maksudnya Islam ini di dalam perintah menghormati tetangga itu tidak pilih kasih.
Bisa jadi bentuknya dengan mendatanginya. Ya, jadi dimaksud menghormati tetangga kita di sini sesuai dengan adat istiadat kebiasaan di daerah setempat. Ya, di sini contohnya adalah bisa jadi mendatanginya, mengucapkan salam, ya, atau mengundang hadir ke rumah kita dengan maksud memuliakan atau dengan memberikan hadiah. Jadi pada masa Rasulullah itu sering ya para sahabat itu saling membagi hadiah. Di kita juga dulu di kampung itu saya masih ngalamin juga itu waktu saya kecil ya, belum SD masih TK itu kalau ibu saya masak bikin kue gitu kan, ya walaupun hanya sekedar sepotong gitu kan, tetangga dibagikan. Bahkan saya pernah nganterin, disuruh nganterin pakai piring gitu kan. Dan kan tetangganya kalau dia memang punya juga, di dalam piring yang dibalikin ada lagi tuh kue atau apa gitu kan. Kalau ada, kalau enggak ya nggak apa-apa. Nah ini menunjukkan bahwa sebenarnya orang-orang tua kita pada masa lalu itu sudah menerapkan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, Islam adalah agama persaudaraan, persahabatan dan pergaulan, berbeda dengan agama lain. Di dalam agama lain kita bisa menyaksikan bagaimana para pemeluknya tidak mengenalkan diri satu sama lain. Mereka berselisih sampai-sampai penghuni satu rumah tidak mengetahui apa yang terjadi dengan tetangga. Nah, ini yang kita kenal dengan perilaku hedonis, cuek lu buat. Nah, itu memang biasanya terjadi di perumahan-perumahan elit tuh. Kalau perumahan elit itu sama tetangga banyak nggak kenal. Nafsi. Iya, nafsi. Ada dulu pernah terjadi peristiwa di mana di perumahan mana itu. Udah berhari-hari terjadi satu pembunuhan di rumah di dalam kawasan komplek. Itu tetangga depan belakang rumahnya saling adu pantat gitu, itu taunya dari media massa. Setelah beberapa hari, oh belakang rumah ini kayaknya. Dia udah dengar udah berhari-hari gitu. Baik dari media elektronik atau dari media massa. Itu menunjukkan bahwa perilaku hedonis itu memang banyak terjadi di kalangan perumahan ini. Nah, alhamdulillah kalau di perumahan Kota Bumi Dua sepertinya tidak ya. Paguyubannya bagus ya kan. Setiap malam minggu ada pengajian dari RT ke RT. Kalau di RT 4 banyak itu yang hadir, warga hebatnya. Warga RT lainnya ya ada juga. Nah intinya cukup terjalin ukhuwah Islamiyah kan. Juga ada satu ya, di dalam agama kita itu kan ada satu hari raya, bahkan 2 hari raya, di mana di situ tercipta persaudaraan ukhuwah Islamiyah yang begitu kuat ya. Kalau Idul Fitri itu kita saling mengunjungi, saling ya bersalam-salaman, gitu kan. Luar biasa. Kemudian yang kelima, wajib memuliakan kamu dengan caranya sesuai dengan adat istiadatnya. Hal itu bisa dilakukan dengan cara menyapa yang disertai dengan wajah yang ceria. Ya. Jangan nyapa tapi mukanya asem, ditekuk gitu kan. Nggak tahu apakah dia habis cuci muka pakai lemon gitu kan, mukanya asem. Gimana gitu kan? Iya, bahkan berbuka masam ini Allah pernah menegur Rasulullah ya. Ketika Rasulullah sedang berdakwah kepada para pembesar Quraisy. Nah, karena ini merupakan satu ekspektasi yang tinggi bagi Rasulullah.
kalau para pembesar-pembesar itu mau memeluk Islam, maka pengaruh mereka akan bisa digunakan untuk mengajak kepada kaumnya, kepada kabilah masing-masing. Tiba-tiba datang seorang miskin, buta gulakan, ingin ketemu Rasulullah, ingin bertanya banyak hal tentang agama Islam, yaitu Abdullah bin Umi Maktum. Nah, di situ Rasulullah agak sedikit, mungkin kalau bahasa kita, gua lagi ngelobi petinggi-petinggi ini, ada kan gitu kan? Karena, ternyata itu tidak dibenarkan, sehingga turunlah ayat surat Abbas wa tawalla, yang isinya itu Allah memperingatkan kepada Rasulullah SAW bahwa kita tidak boleh menganggap remeh seseorang yang ingin belajar atau ingin mengetahui tentang ilmu, apalagi dalam hal itu adalah tentang risalah Islam. Baik. Dari hadis di atas tidak nampak adanya perbedaan antara 1 atau 100 tamu, karena kata dhaif, tetangga, berbentuk mufrad mudhaf tunggal yang disandarkan, yang memberi arti umum. Jika tamu mengunjungimu, muliakanlah dengan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi siapa aja tamunya, mau yang datang bupati kan, ya, mau yang datang camat kan, atau yang datang saudara seiman kita yang sedang berdakwah. Nah, misalnya kita datang saudara kita yang suka mulut itu kan, ya kita tetap harus memperlakukan sama, apalagi mereka datang mengajak berdakwah. Cuma kecenderungan kita kan beda. Kalau yang datang pejabat, orang penting sibuk, siapin ini kan. Tapi kalau yang datang yang sekiranya ya tidak terlalu, menurut kita tidak terlalu memberikan keuntungan, ya seolah-olah kita kurang suka gitu kan. Di sini Rasulullah menekankan kita tidak boleh membeda-bedakan di dalam memuliakan tamu siapapun yang datang. Nah, akan tetapi jika rumah kita sempit dan tidak memungkinkannya masuk, dan di rumahmu tidak ada ruangan khusus untuk tamu, maka kita cukup mengatakan, wahai fulan, rumahku sempit sedangkan anggota keluargaku banyak. Jika engkau bertamu ke rumahku, mungkin mereka akan membuatmu tidak nyaman. Namun ambillah olehmu, ini perumpamaan ya, 100 atau 200 real ini tergantung kebutuhanmu dengan yang kau bisa menginap di tempat lain. Nah, ini sebagai satu perumpamaan bahwa penting sekali bagi kita untuk memuliakan tamu. Bahkan di sini dijelaskan, kalau sekiranya rumah kita nggak cukup buat nginep tamu kita kasih dia duit nginep di penginapan gitu kan. Nah, itu sebab menunjukkan satu yang sangat penting. Tapi kalau di kita di sini, ya biasanya kalau tamu-tamu yang berdakwah seperti itu kan nginapnya di masjid ya. Kita cukup memuliakan dengan membawakan makanan atau minuman dan lain sebagainya. Baik. Kemudian jika keadaannya tidak seperti itu, ya, misalkan kondisi rumah kita cukup lapang ya, atau bahkan ada kamar tertentu, ada tempat tertentu yang bisa kita persilakan dia untuk istirahat, menginap, nah itu lebih baik ya, karena artinya kita langsung memuliakan tamu kita ya, di rumah kita sendiri. Nah itu. Jadi faedah atau manfaat atau pelajaran yang bisa kita petik daripada hadis
perwujudan dari beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, di sini kita diminta menunjukkan atau melakukan satu pembuktian. Yang pertama dengan hanya berkata-kata yang baik, kalau tidak lebih baik kita diam. Yang kedua, kita diperintahkan untuk memuliakan tetangga kita. Nah, bahkan dalam riwayat ada dikatakan dalam rangka memuliakan tetangga, kalau kita memasak sayur atau apa ya, makanan yang berkuah, nah, itu kata Rasulullah, banyakin kuahnya. Banyakin kuahnya sehingga kita bisa membagi-bagi tetangga-tetangga yang terdekat. Jangan sampai tetangga itu cuma nyium baunya doang. Aduh, ini tetangganya masak sop enak ini kan, baunya enak gitu kan. Tapi kita bagian nggak ngirimin gitu kan. Ini dianjurkan. Ya mungkin kalau dagingnya kecil-kecil, dua kecil-kecil, kuahnya dibanyakin, ya tetangga kasih cobain ini tadi saya habis ini, atau yang misalkan habis mancing dapat ikan banyak, kemudian dibakar depan rumahnya, nah boleh tuh tetangga dibagi-bagi, ini tadi mancing dapat banyak nih, nah, gitu kan. Nah, sampai sedemikian Islam mengajarkan kita punya tetangga, dan di sini dikatakan tidak pilih kasihnya, baik dia itu muslim ataupun non muslim. Jadi ajaran Islam memang sangat mulia sekali. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala apa yang telah kita dengarkan dari hadis tersebut kita bisa mengamalkannya. Semoga apa yang barusan kita ikuti bisa menambah wawasan kita. Dan semoga dari taklim ini bisa memberikan pelajaran bagi kita sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran jemaat sekalian bertakwa. Semoga dapat rezeki yang banyak, yang luas, yang halal, yang barokah, sehingga bisa menunaikan ibadah haji dan umrah ke tanah suci Makkah al-Mukarramah dan Madinah al-Munawwarah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya nutupnya gimana? Lupa. Oh, udah.